Reza tiba di rumah Bu Lestari dengan senyuman lebar di wajahnya. Ia membawa sebuket bunga sebagai tanda penghormatan kepada mertuanya. Bu Lestari menyambutnya dengan hangat, matanya berbinar saat melihat bunga yang dibawa Reza. "Terima kasih, Reza. Bunga ini sangat indah," kata Bu Lestari sambil menerima bunga tersebut. Reza merasa sedikit gugup, tetapi senyuman Bu Lestari membuatnya merasa lebih nyaman. Mereka berdua kemudian menuju ke dapur, di mana Bu Lestari sedang memasak. Suara panci yang bergetar dan aroma masakan yang menggoda menciptakan suasana yang akrab. "Bisa bantu saya di sini?" tanya Bu Lestari sambil tersenyum. Reza mengangguk dan mulai membantu Bu Lestari menyiapkan bahan-bahan masakan. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari hobi Reza hingga rencana masa depan. Reza merasa terpesona oleh cara Bu Lestari berbicara, dengan nada suaranya yang lembut dan penuh perhatian. Saat mereka berdua bekerja sama di dapur, Reza tidak bisa mengabaikan pesona Bu Lestari. Ia memperhatikan bagaimana Bu Lestari bergerak dengan anggun, dan senyumnya yang hangat membuat jantungnya berdebar. Meskipun ia tahu bahwa Bu Lestari adalah mertuanya, ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik. Setelah beberapa saat, mereka selesai menyiapkan makan siang. Bu Lestari mengundang Reza untuk duduk di meja makan. Makanan yang disajikan terlihat lezat, dan aroma yang menggoda membuat Reza semakin lapar. Mereka mulai makan sambil berbincang-bincang, dan suasana semakin akrab. "Reza, kamu tahu, aku sangat senang kamu menjadi bagian dari keluarga ini," kata Bu Lestari dengan tulus. "Kamu adalah sosok yang baik dan penuh perhatian." Reza merasa tersanjung mendengar pujian itu. "Terima kasih, Bu. Saya juga merasa beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga ini," jawabnya dengan tulus. Setelah makan siang, mereka berdua memutuskan untuk membersihkan meja. Saat mereka berdua berdiri berdampingan di dapur, Reza merasakan ketegangan yang aneh di antara mereka. Ia mencuri pandang ke arah Bu Lestari, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada kilatan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. "Reza, kamu tahu, kadang-kadang kita harus menghargai momen-momen kecil dalam hidup," kata Bu Lestari sambil tersenyum. "Momen seperti ini, saat kita bisa berbagi dan tertawa bersama." Reza mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Lestari. "Saya setuju, Bu. Momen-momen seperti ini sangat berarti." Setelah selesai membersihkan, mereka berdua duduk di ruang tamu. Suasana di dalam rumah terasa tenang, dan suara angin yang berhembus lembut menambah kenyamanan. Reza merasa semakin nyaman berada di dekat Bu Lestari, dan mereka mulai berbicara tentang kenangan masa lalu. Bu Lestari menceritakan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, dan Reza mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terpesona oleh cara Bu Lestari bercerita, dengan ekspresi wajah yang hidup dan tawa yang menular. Reza merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih lama dari yang sebenarnya. Saat percakapan berlangsung, Reza tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam dirinya. Ia merasa terhubung dengan Bu Lestari, dan ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat. Namun, ia juga menyadari bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, mengingat status mereka sebagai mertua dan menantu. Ketika sore menjelang, Bu Lestari mengajak Reza untuk berjalan-jalan di taman. Mereka berdua keluar dari rumah dan menikmati keindahan alam di sekitar. Suara burung berkicau dan aroma bunga yang harum menciptakan suasana yang damai. Reza merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Bu Lestari di luar rumah. "Reza, kamu tahu, hidup ini penuh dengan kejutan," kata Bu Lestari sambil berjalan di samping Reza. "Kadang-kadang, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya." Reza merenungkan kata-kata Bu Lestari. Ia merasa bahwa ada makna yang lebih dalam di balik pernyataan itu. "Saya setuju, Bu. Kita harus bisa menerima apa yang terjadi dan berusaha untuk tetap positif." Mereka terus berjalan sambil berbincang-bincang, dan Reza merasa semakin nyaman. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Ia tahu bahwa perasaan ini bisa menjadi masalah, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya. Saat mereka kembali ke rumah, Reza merasa bahwa hari itu telah mengubah segalanya. Ia tidak hanya melihat Bu Lestari sebagai mertuanya, tetapi juga sebagai sosok yang menarik dan penuh pesona. Ketika ia berpamitan untuk pulang, Reza merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. "Terima kasih untuk hari yang indah ini, Bu," kata Reza dengan tulus. "Saya sangat menikmati waktu bersama Anda." Bu Lestari tersenyum,
dan ada kilatan di matanya yang membuat Reza merasa berdebar. Saya juga, Reza. Semoga kita bisa menghabiskan waktu bersama lagi. Reza meninggalkan rumah Bu Lestari dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Lestari semakin kuat, tetapi ia juga menyadari bahwa hubungan mereka harus tetap dalam batas yang wajar. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang menggantung di udara, dan Reza tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi momen yang menentukan bagi mereka berdua. Suatu sore, Reza datang ke rumah Bu Lestari dengan membawa beberapa buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Ia berencana untuk mengembalikan buku-buku itu dan sekalian menemani Bu Lestari minum teh. Ketika ia tiba, Bu Lestari menyambutnya dengan senyuman hangat. Reza, senang sekali kamu datang, kata Bu Lestari sambil mempersilakan Reza masuk. Aku baru saja membuat teh chamomile, mau? Reza mengangguk dan mengikuti Bu Lestari ke ruang tamu. Ruangan itu terasa nyaman, dengan cahaya matahari sore yang masuk melalui jendela. Mereka berdua duduk di sofa yang empuk, dan Bu Lestari mulai menuangkan teh ke dalam cangkir. Bagaimana kabarmu hari ini, Reza? Tanya Bu Lestari sambil memberikan secangkir teh kepada Reza. Baik, Bu. Hanya sedikit lelah karena pekerjaan, jawab Reza sambil menyesap tehnya. Tehnya enak sekali. Syukurlah kalau kamu suka, kata Bu Lestari sambil tersenyum. Aku memang suka membuat teh chamomile, rasanya menenangkan. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati teh dan suasana yang tenang. Reza mencuri pandang ke arah Bu Lestari, dan ia memperhatikan betapa anggunnya wanita itu. Rambutnya yang disisir rapi, kulitnya yang halus, dan matanya yang berbinar membuat Reza semakin terpesona. Bu, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tanya Reza dengan ragu. Tentu saja, Reza. Ada apa? Jawab Bu Lestari dengan lembut. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kita, kata Reza dengan gugup. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa ada koneksi yang kuat di antara kita. Bu Lestari terdiam sejenak, menatap Reza dengan tatapan yang sulit diartikan. Reza, aku juga merasakan hal yang sama, kata Bu Lestari dengan suara pelan. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh melupakan bahwa aku adalah mertuamu, dan kamu adalah menantuku. Saya tahu, Bu, kata Reza dengan sedih. Tetapi saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Saya merasa tertarik kepada Anda, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bu Lestari menghela napas panjang. Reza, aku juga tertarik kepadamu, kata Bu Lestari dengan jujur. Kamu adalah pria yang tampan, cerdas, dan penuh perhatian. Tetapi kita tidak bisa bersama. Hubungan kita tidak akan pernah bisa diterima oleh masyarakat. Reza merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Bu Lestari. Ia tahu bahwa Bu Lestari benar, tetapi ia tidak bisa menahan perasaannya. Saya mengerti, Bu, kata Reza dengan suara bergetar. Tetapi saya tidak bisa berhenti mencintai Anda. Bu Lestari mendekat ke arah Reza dan meraih tangannya. Reza, aku juga mencintaimu, kata Bu Lestari dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Tetapi cinta kita tidak bisa terwujud. Kita harus merelakan perasaan ini. Reza membalas genggaman tangan Bu Lestari, merasakan kehangatan dan kelembutan kulitnya. Mereka berdua saling menatap, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Reza merasa ingin memeluk Bu Lestari dan menciumnya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh melakukannya. Bu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, kata Reza dengan putus asa. Saya tidak bisa hidup tanpa Anda. Reza, kita harus kuat, kata Bu Lestari sambil menghapus air matanya. Kita harus bisa mengendalikan diri. Kita tidak boleh membiarkan perasaan ini menghancurkan hidup kita. Reza mengangguk, mencoba untuk menenangkan diri. Ia tahu bahwa Bu Lestari benar, tetapi ia merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Mereka berdua terdiam sejenak, saling menggenggam tangan dan merasakan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, Bu Lestari berdiri dan berjalan menuju jendela. Ia menatap keluar, melihat taman yang rimbun dan bunga-bunga yang bermekaran. Reza, lihatlah taman itu, kata Bu Lestari dengan suara pelan. Taman itu indah karena ada berbagai macam bunga yang tumbuh bersama. Tetapi setiap bunga memiliki tempatnya sendiri, dan mereka tidak saling mengganggu. Reza mengikuti Bu Lestari ke jendela dan melihat taman yang indah itu.
Ia mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Bu Lestari. Saya mengerti, Bu, kata Reza dengan suara pelan. Kita harus bisa menerima bahwa kita tidak bisa bersama, dan kita harus menghargai tempat kita masing-masing. Bu Lestari tersenyum dan berbalik menghadap Reza. Benar, Reza, kata Bu Lestari dengan lembut. Kita harus bisa merelakan perasaan ini, dan kita harus fokus pada hal-hal lain dalam hidup kita. Beberapa bulan berlalu sejak percakapan terakhir mereka. Reza dan Bu Lestari jarang bertemu, dan jika mereka bertemu, mereka hanya bertukar sapaan singkat dan canggung. Reza merasa bahwa ia semakin menjauh dari Bu Lestari, dan ia takut bahwa ia akan kehilangan wanita itu selamanya. Suatu malam, Reza tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Bu Lestari, dan ia merasa bahwa ia harus bertemu dengannya sekali lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Lestari, meskipun ia tahu bahwa itu adalah ide yang buruk. Ketika ia tiba di depan rumah Bu Lestari, ia merasa ragu. Ia takut bahwa Bu Lestari akan marah atau menolaknya. Namun, ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia mengetuk pintu rumah Bu Lestari dengan hati berdebar. Bu Lestari membuka pintu dengan wajah terkejut. Ia tidak menyangka akan melihat Reza di depan rumahnya pada jam selarut ini. Reza, ada apa? Mengapa kamu datang ke sini? Tanya Bu Lestari dengan cemas. Bu, saya tidak bisa menahan diri lagi, kata Reza dengan suara bergetar. Saya harus bertemu dengan Anda. Saya harus mengatakan sesuatu yang penting. Bu Lestari terdiam sejenak, menatap Reza dengan tatapan yang sulit diartikan. Reza, ini bukan ide yang baik, kata Bu Lestari dengan lembut. Kita sudah sepakat untuk menjaga jarak. Kita tidak boleh melupakan itu. Saya tahu, Bu, kata Reza dengan putus asa. Tetapi saya tidak bisa melupakan Anda. Saya mencintai Anda, dan saya tidak bisa hidup tanpa Anda. Bu Lestari menghela napas panjang. Reza, aku juga mencintaimu, kata Bu Lestari dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Tetapi cinta kita tidak bisa terwujud. Kita harus merelakan perasaan ini. Saya tidak bisa, Bu, kata Reza dengan putus asa. Saya tidak bisa merelakan Anda. Anda adalah segalanya bagi saya. Reza mendekat ke arah Bu Lestari dan meraih tangannya. Bu, tolong beri saya kesempatan, kata Reza dengan memohon. Biarkan saya membuktikan bahwa cinta kita bisa berhasil. Biarkan saya membahagiakan Anda. Bu Lestari menatap Reza dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Reza, aku tidak bisa, kata Bu Lestari dengan suara bergetar. Aku tidak bisa melanggar janji yang sudah kubuat. Aku tidak bisa menghancurkan hidupmu. Saya tidak peduli, Bu, kata Reza dengan tegas. Saya hanya peduli dengan Anda. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda. Reza menarik Bu Lestari ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat-erat, merasakan kehangatan dan kelembutan tubuhnya. Bu Lestari membalas pelukan Reza, dan mereka berdua menangis dalam pelukan masing-masing. Reza, aku tidak bisa, kata Bu Lestari dengan suara terisak. Aku tidak bisa melakukan ini. Ini salah. Reza melepaskan pelukannya dan menatap Bu Lestari dengan tatapan yang penuh dengan cinta. Saya tahu, Bu, kata Reza dengan lembut. Tetapi saya tidak bisa menahan perasaan saya. Saya mencintai Anda, dan saya akan selalu mencintai Anda. Bu Lestari menghapus air matanya dan menatap Reza dengan tatapan yang penuh dengan ketegasan. Reza, aku harus jujur kepadamu, kata Bu Lestari dengan suara pelan. Aku akan pindah dari kota ini. Aku akan pergi ke tempat yang jauh, di mana kita tidak akan pernah bertemu lagi. Reza terkejut mendengar kata-kata Bu Lestari. Ia tidak menyangka bahwa Bu Lestari akan mengambil keputusan sejauh ini. Apa? Mengapa Anda melakukan ini, Bu? Tanya Reza dengan bingung. Aku melakukan ini untuk kebaikan kita berdua, kata Bu Lestari dengan sedih. Aku tahu bahwa kita tidak bisa bersama, dan aku tidak ingin terus menyakiti dirimu. Aku ingin kamu melupakanku dan mencari kebahagiaanmu sendiri. Reza terdiam sejenak, mencoba untuk mencerna kata-kata Bu Lestari. Ia merasa bahwa hatinya hancur berkeping-keping. Saya mengerti, Bu, kata Reza dengan suara bergetar. Jika itu yang terbaik untuk Anda, maka saya akan merelakan Anda pergi. Bu Lestari tersenyum dan meraih tangan Reza. Terima kasih, Reza, kata Bu Lestari dengan lembut. Aku tahu bahwa ini tidak mudah bagimu,
Tetapi aku yakin bahwa kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Reza membalas senyuman Bu Lestari, meskipun hatinya terasa sakit. Saya harap begitu, Bu, kata Reza dengan tulus. Saya harap Anda juga akan menemukan kebahagiaan Anda sendiri. Mereka berdua terdiam sejenak, saling menggenggam tangan dan merasakan kesedihan yang mendalam. Reza tahu bahwa ini adalah perpisahan terakhir mereka, dan ia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama Bu Lestari. Bu, bolehkah saya meminta satu hal terakhir? Tanya Reza dengan ragu. Tentu saja, Reza. Apa itu? Jawab Bu Lestari dengan lembut. Bolehkah saya mencium Anda sekali lagi? Tanya Reza dengan memohon. Bu Lestari terdiam sejenak, menatap Reza dengan tatapan yang penuh dengan keraguan. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan Reza. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk merasakan cinta satu sama lain. Baiklah, Reza, kata Bu Lestari dengan suara pelan. Kamu boleh menciumku sekali lagi. Reza mendekat ke arah Bu Lestari dan meraih wajahnya dengan kedua tangannya. Ia menatap mata Bu Lestari dengan tatapan yang penuh dengan cinta dan kerinduan. Kemudian, ia mendekatkan bibirnya ke bibir Bu Lestari dan menciumnya dengan lembut. Ciuman itu terasa singkat, tetapi penuh dengan emosi. Reza merasakan kehangatan dan kelembutan bibir Bu Lestari, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berada di surga. Bu Lestari membalas ciuman Reza, dan mereka berdua saling mencium dengan penuh gairah. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan ciuman itu dan saling menatap dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Reza tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya, dan ia harus merelakan Bu Lestari pergi. Selamat tinggal, Bu, kata Reza dengan suara bergetar. Saya akan selalu mencintai Anda. Selamat tinggal, Reza, kata Bu Lestari dengan air mata yang membasahi pipinya. Aku juga akan selalu mencintaimu. Reza berbalik dan berjalan pergi dari rumah Bu Lestari. Ia berjalan dengan langkah gontai, merasakan kesedihan yang mendalam di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan Bu Lestari, dan ia akan selalu mengenang cinta mereka yang terlarang. Bu Lestari berdiri di depan pintu rumahnya, menatap Reza yang berjalan menjauh. Ia menangis terseduh-seduh, merasakan kesepian yang mendalam di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat, tetapi ia tidak bisa menahan kesedihan karena harus berpisah dengan Reza. Malam itu, Reza dan Bu Lestari berpisah untuk selamanya. Mereka berdua pergi ke jalan yang berbeda, membawa kenangan cinta mereka yang terlarang di dalam hati masing-masing. Meskipun mereka tidak bisa bersama, mereka akan selalu mencintai satu sama lain, dan mereka akan selalu mengenang momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama.